insya Allah ke depan akan dilakukan upaya-upaya yang lebih represif lagi. Apa ngomong begitu itu? Anda siapa sih? Anda tanpa surat kan nothing Anda. Ya, sampai saya marah sama teman-teman itu, saya bilang, sekali lagi saya bilang, bawa surat ke sini, kasih di mobil. Kasus suap impor daging sapi yang terkuak akhir Januari lalu terus memanas, mulai dari terseretnya para wanita cantik yang mendapat aliran dana dari tersangka Ahmad Fatonah. Juga tak dielakkan keterlibatan Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Keterlibatan mantan petinggi PKS itu mau tak mau menyeret nama partainya. Peristiwa yang terjadi pekan ini menjadi bukti bahwa PKS kian masuk dalam pusaran kasus suap yang menjerat mantan petingginya. PKS menunjukkan aksi perlawanannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perlawanan PKS mulai terlihat pada Senin dan Selasa lalu. Mereka menolak kehadiran penyidik KPK yang akan menyita 5 mobil Lutfi Hasan Ishak yang terparkir di halaman kantor DPP PKS. Penyitaan aset yang diduga bagian dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Lutfi akhirnya gagal dilakukan. Penyidik KPK harus rela balik badan tanpa hasil apa-apa. Bukan hanya itu, PKS juga secara terang-terangan menyatakan siap menghadapi KPK yang mereka sebut punya skenario politis dalam pengungkapan kasus suap impor daging. Perlawanan PKS sepertinya tak main-main. Dalam waktu dekat, mereka akan melaporkan KPK atas tindakan penyitaan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Ya, sudah kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Kang Asep, selamat malam. Pak Agus, selamat malam. Nah, kita juga di ujung telepon sudah ada Pak Abdullah Hamahua dari Komisi Etik KPK. Selamat malam, Pak Abdullah. Selamat malam, Mbak. Ya, ada juga bergabung dari DPP PKS, sudah ada Bang Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Selamat malam. Bang Fahri, statement Anda cukup keras dan hari ini ternyata sudah ada langkah strategis yang diambil. Kalau boleh sedikit berbagi, Bang. Benar, agenda besarnya akan menghadapi KPK dengan mengadukan ke Mabes dan DPR. Ya, tadi kami menyempurnakan proses pemberkasan dari laporan dari semua pihak yang menjadi saksi dan gambar-gambar elektronik yang sempat kami dapatkan untuk kemudian dijadikan satu berkas laporan ya kepada pihak keamanan, kepada Mabes Polri, kepada KPK, kode etik, dan juga kepada pengawas tertinggi di Republik ini yaitu Dewan, Komisi 3 dalam hal ini, karena memang masalah ini dianggap sederhana oleh orang. Banyak orang yang menganggap ini masalah sederhana, tapi kami menganggap implikasinya cukup luas sekali karena ini menyangkut penggunaan kewenangan yang sering diinterpretasikan secara sepihak untuk mengejar target-target festivalisasi pemberantasan korupsi dan popularisasi langkah-langkah yang selama ini KPK sering lakukan. Saya kira ini diantara yang akan kami lakukan begitu. Tunggu gini Bang, kalau bisa disingkatkan sendiri, yang salah itu yang digarisbawahi adalah prosedur penyitaan, begitu ya? Orang masuk ke kantor Anda, ini kan gini ya, ini kantor DPP PKS, ini kan kantor orang baik-baik, ya. Ini kantor orang baik-baik, ada prosedurnya, ada penjaganya, ada penanggung jawab hariannya, dan di kantor ini kami melakukan hal yang baik-baik. Sedang ada pengajian, sedang ada orang sedang ada orang habis buka puasa bersama dan lain-lain.
Jadi kalau Anda datang baik-baik, memperkenalkan diri dari KPK, menyerahkan surat yang diperlukan, bukan surat izin pengadilan ya. Kami tahu juga, kami baca KUHP juga. Tetapi prosedur standar di dalam memasuki rumah orang, apalagi punya maksud mengambil hak orang. Ya, jangan lupa, melakukan penyitaan itu adalah mengambil hak orang. Mengambil hak asasi manusia, maka Anda pun harus memerlukan izin dan persetujuan yang baik, yang memadai begitu. Jadi maksud dari Bang Fahri, KPK tidak punya hak untuk melakukan penyitaan dengan prosedurnya kemarin? Bukan tidak punya hak, dia tidak menjelaskan apa-apa, dia datang tiba-tiba ingin mana mobilnya begitu. Oke. Baik, kronologis yang saya ingin tanyakan juga Bang. Kronologis yang diterima PKS itu seperti apa, Bang Farid? Saat datang, jadi malam mana mobil seperti itu? Ya, jadi gini, di KPK itu hari itu ada pemeriksaan terhadap saudara Ahmad Zaki yang merupakan bisa dibilang staf atau orang yang terkait dengan Pak Lutfi, ya. Lalu pada hari itu karena hari Senin, saudara Ahmad Zaki berpuasa. Dan waktu maghrib dia berbuka puasa, tapi dikasih air yang dingin, air es lah kira-kira gitu. Dan itu membuat dia agak pusing, ya kan? Jadi setelah makan dia minta supaya pemeriksaan dihentikan. Nah, tetapi KPK, petugas KPK, saya lupa namanya, saudara Anwar atau apa, itu memberikan rekaman bahwa Zaki pernah mengatakan dia punya mobil di DPP PKS. Dan Zaki mengiyakan, sehingga waktu Zaki minta pulang, dia bilang, kita sekalian aja ke DPP PKS, saya pengen lihat mobil Anda, kira-kira begitu. Baik. Saya tadi tanya Zaki, apakah dia di mobil ngomong bahwa akan dilakukan penyitaan dan lain-lain? Tidak ada omongan itu Pak, tidak ada omongan itu. Nah, ketika masuk ke DPP PKS, mereka kemudian main masuk aja, begitu karena ada Zaki lalu diizinkan oleh security. Tiba-tiba di dalam mereka bilang, mobilnya, mana mobilnya? Gitu. Kami mau sita, kira-kira begitu. Baik, saya ingin ke Pak Abdullah dulu dari Komite Etik. Pak Abdullah. Halo. Pak Abdullah, ini kemudian langkahnya PKS merasa tidak diperlakukan adil dan akan melawan KPK tentang prosedur yang dikatakan ilegal. Benar Pak, prosedur yang dilakukan dari KPK dinilai ilegal? Pertama Mbak, saya harus klarifikasi bahwa terhitung 1 Mei kemarin saya sudah tidak penasihat KPK lagi. Baik. Jadi saya sudah purna bakti di KPK. Baik. Jadi saya sekarang orang luar KPK. Baik. Tapi saya ingin menjelaskan apa yang saya tahu selama 8 tahun di KPK. Pertama bahwa di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30.002 disebutkan di sana bahwa kalau dalam proses penggeledahan terhadap rumah, kantor atau apa saja terhadap seseorang yang disangka, maka KPK mendapatkan izin dari pengadilan negeri. Oke. Tapi ketika melakukan penyitaan, maka kemudian KPK tidak perlu mendapatkan izin dari pengadilan negeri. Oke. Ya, cukup saja KPK membawa surat dan kemudian memperlihatkan kepada tuan rumah atau tuan yang punya kantor di mana barang yang mau disita itu berada. Jadi kalau memang misalnya betul apa yang dijelaskan oleh saudara Fahri Hamzah seperti tadi, berarti di sini ada persoalan komunikasi, persoalan teknis. Sebab yang saya tahu bahwa teman-teman dari KPK itu membawa surat untuk melakukan penyitaan. Tapi kalau kronologinya seperti dijelaskan oleh saudara Fahri tadi, berarti ada kesalahan teknis, komunikasi. Miskomunikasi ya, begitu Pak Abdullah ya? Iya. Baik, Bang Fahri, ada surat yang ditunjukkan ketika akan melakukan penyitaan? Tidak ada surat sama sekali, ya. Yang ada ketika terakhir teman-teman meminta surat dari mereka, mereka tidak dikasih, ya kan? Akhirnya teman-teman itu tidak memberikan izin kepada mereka untuk meneruskan apa yang mau mereka lakukan.
Baik. Kan mereka mencari mencari kunci. Bahkan mereka bilang mau menjebol gudang kunci. Baik. Padahal kan mereka nggak tahu kunci itu ada di mana. Masalahnya mereka tidak pakai prosedur yang ada di sini juga. Baik. Oke, tidak ada surat. Dan kita akan konfirmasi nanti ke Kang Asep. Prosedur yang ilegal dan ilegal seperti apa, tapi nanti Kang Asep dan Pak Agus juga nanti kita harus jeda dulu saat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya ingin sebelum ke Kang Asep lagi, saya ingin ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah. Ya, Mbak. Ya, tadi dikatakan oleh Bang Fahri dalam kronologisnya tidak ada surat. Ini dari pihak PKS ya, tidak ada surat yang ditunjukkan kala itu untuk melakukan penyitaan. Benarkah ini di luar kebiasaan KPK dalam menjalankan prosedur, Pak? Oh enggak, saya sudah cek. Saya sudah cek beberapa hari lalu. Itu ada surat. Okay. Saya harus ingatkan bahwa kenapa tadi mungkin terjadi persoalan kesalahan teknis komunikasi karena karena KPK melakukan hal seperti begitu tanpa ada surat tugas. Apalagi saya sudah cek langsung kepada pimpinan. Itu ada surat perintah penyitaan. Okay. Kemudian ini kan baru 1 bulan setelah komite etik memeriksa pimpinan dan pegawai KPK berkaitan dengan kebocoran sprindik. Oke. Sehingga menurut saya tidak berani penyidik melakukan hal-hal yang bertentangan dengan SOP di KPK yang itu berpotensi untuk dilakukan tindakan penegakan hukum di internal KPK. Jadi apa yang diketahui oleh Bang Fahri tadi dari PKS keliru begitu Pak Abdullah ya, bahwa ada surat begitu? Ya? Ada surat, ada Baik, surat. Saya Bang sudah Fahri. cek sama pimpinan KPK ada surat. Bang Fahri, surat ada Bang, hanya miskomunikasi. Bagaimana? Perbedaan saya dengan Pak Abdullah itu adalah kalau saya ini melakukan rekonstruksi, menonton video, mewawancara satu persatu daripada saksi-saksi, security, Saudara Zaki, Saudara Agus, Saudara Rijal, Saudara Iwan, Saudara Budi, satu-satu saya wawancara, direkonstruksi dengan teman-teman wartawan. Kalau Abdullah Hemahua kan dia nggak tahu, dia kan cuman, kan begini, tugas dari orang-orang yang mengawasi KPK itu kan tidak pernah mengkritik KPK. Pekerjaan mereka itu cuman membenarkan aja, apapun yang dilakukan oleh KPK itu pasti benar. Tidak mungkin salah, KPK itu prosedural, KPK itu taat hukum. Kan begitu terus ini KPK mainnya kan. Jadi yang lain salah, KPK nggak pernah salah gitu. Itu yang mesti kita lawan. Tapi kalau memang Nggak ini boleh masalah begitu, prosedur, sebenarnya tidak masalah dengan penyitaan. Hanya prosedurnya saja, titik, seperti itu. Negara harus tertulis. Negara ketika menyentuh manusia, dalam konsepsi amandemen keempat, manusia lebih penting daripada negara. Okay. Karena itu ketika negara ingin menyentuh manusia, Anda harus jelas, Anda harus lex scripta, Anda harus lex stricta, Anda harus lex serta, Anda harus jelas, Anda harus tegas, tidak boleh multi interpretasi, Anda harus tertulis. Negara harus tertulis. Okay. Anda datang tidak pakai tulisan. Oke, saya klarifikasi Bang, penyitaan tidak masalah, tapi prosedur yang masalah, begitu? Oh iya dong. Baik, baik. Pak Abdullah. Prosedur itu kan sama dengan hukum acara kan? Baik, Pak Abdullah. Ya, Ya, silakan ditanggapi Pak. bagaimana? Pak Abdullah mendengar? Ya, artinya yang disebutkan Saudara Fahri benar bahwa harus tertulis. Karena itu maka tadi saya sudah katakan bahwa saya sudah cek sama pimpinan apakah betul waktu prosesnya PKS itu teman-teman penyidik bawa surat penyitaan dia. Menurut pimpinan mereka bawa. Kemudian ketika bagaimana kronologinya di sana, terus kemudian Saudara Ahmad Zaki itu apakah nggak tahu kenapa terus menghilang begitu, sehingga cari-cari nggak jumpa waktu di kantor PKS. Tapi saya setuju dengan Saudara Fahri kalau misalnya itu dianggap bertentangan dengan prosedur, bertentangan dengan KUHAP, kemudian diajukan atau digugat atau pra peradilan ke instansi yang berwenang, itu bagus sekali.
bagus sekali. Maksudnya begini, maksudnya ranahnya komite etik kalau sampai nanti PKS juga mengadu kepada komite etik akan ada aksi di sana? Akan ada langkah yang diambil oleh komite etik kira-kira? Komite etik itu tidak ada, Mbak. Oke. Jadi komite etik itu bersifat ad hoc kalau ada kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan, baru dibentuk komite etik. Baik, baik. Kalau yang dilakukan oleh teman-teman PKS itu bukan ke komite etik, baik. tapi ke Baik, Pak pengawasan internal KPK. Nanti Baik. proses internal KPK akan melakukan proses seperti itu yang disampaikan oleh teman-teman PKS. Baik, terima kasih Pak Abdullah Helmahua sudah Ya. bergabung dengan kami. Bang Fahri masih dengan kami, saya ingin ke Kang Asep. Kang, prosedurnya yang menurut PKS, menurut Bang Fahri ini ilegal. Ya, saya pikir Pak Fahri bisa mengatakan itu, Pak Abdullah mengatakan itu, kita nggak ngelihat fakta. Saya hanya lihat normatif. Penyitaan, penggeledahan, dua hal yang berbeda, terminologi yang berbeda, itu ada dalam rejim hukum acara. Hukum acara adalah legalitas tekstual, tidak ada penafsiran lain. Itu di pasal 3. Penyitaan adalah hukum acara, jelas dan tegas disebutkan, ya. Baik pula Undang-Undang Tipikor, ya di pasal 26 maupun pasal 38. Hukum acara penyitaan berlaku adalah KUHP kecuali tentukan lain di dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU. Penyitaan pada intinya di pasal-pasal itu dikatakan, satu, harus ada surat perintah. Ketika di lapangan sudah ada pengenal di pasal 125, 128. Harus disiapkan juga berita acara. Jadi ketika petugas penyita datang kepada yang akan tersita, dia harus membawa tanda pengenal, bawa surat perintah, dan sudah disiapkan berita acara. Itu prinsipnya. Itu tidak boleh dilanggar. Nah, sekarang pelaksanaannya, apakah itu dilakukan oleh KPK? Saya pikir gampang ukurannya. Ya, ukurannya tadi kan kalau kata Pak Fahri tidak bawa, Pak Abdullah bilang ada. Sekarang tinggal cek ke KPK sekarang, ya. Di buku KPK ada buku register, di komputer tercatat. Kalau itu tercatat pasti ada, ya. Kalau nggak ada, ya kita persoalkan ini kan. Sampai di situ dulu Kang Asep, kita akan sambung lagi tersudah dulu Pak Agus. Sebentar lagi Bang Fahri masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kita lanjutin lagi Apa Kabar Indonesia Malam. Kang Asep, saya ingin tanya, sebagai posisi PKS dari PKS ini, mana sih sebenarnya yang lebih ideal mereka pilih untuk lakukan sebagai langkah strategis? Ya, sekarang secara hukum, kalau ada penyitaan yang salah, penggeledahan yang salah, dibuka ruang pra-peradilan. Pidananya karena dirugikan kesalahan dari tindakan aparat penegak hukum yang salah. Sekali lagi, kalau KPK salah. Ya. Kedua, secara perdata bisa digugat, secara perdata dan perset, karena dia melakukan penyitaan yang salah, gitu kan, dengan pihak ketiga. Tapi sekarang silakan selaku Tapi ini PKS mau ngadu ke mungkin rencananya kita tidak tahu nanti ya, sekarang haknya siapapun, Mabes dan DPR. Ya, ketika ada penegak hukum menurut anggapan, dianggap sekali lagi bahwa melakukan kesalahan, dia mau lapor ke Polri, melapor ke siapapun, haknya dia, gitu kan. Nanti harus didukung dengan bukti-bukti, gitu kan. Apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini salah atau tidak, gitu kan. Haknya siapapun warga negara untuk melakukan itu, gitu kan. Tapi menurut saya sekali lagi mungkin ada nanti Bang Fahri dan teman-teman bisa didiskusikan, ya. Di hukum acara pidana di pasal 42, ya, ketika penyidik melakukan penyitaan, siapapun yang ngasih barang itu wajib menyerahkannya, gitu kan, itu juga. Tapi sekali lagi, kalau anggapan PKS itu salah, silahkan saja untuk dilaporkan atau bentuk apapun ya silahkan, itu pilihan. Cuman saya menyayangkan, lebih baik hukum acara ketika dilanggar, lebih baik pra-peradilan, gitu kan, yang dilakukan. Ya, bagaimana Bang Fahri tadi gitu, masukan dari Kang Asep soal kenapa tidak pra-peradilan, kenapa harus langsung masuk mengadu ke Mabes atau DPR? Terima kasih atas masukannya itu Kang Asep, ya. Jadi perlu dibedakan ini dua masalahnya. Masalah pertama adalah masalah pribadi Pak Lutfi dengan KPK sebagai penegak hukum. Sejak awal partai kami melarang sebetulnya kami berbicara tentang kasus pribadi Pak Lutfi, ya. Karena itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengacara dan penasihat hukum daripada Pak Lutfi. Karena itu juga kami sebetulnya tidak mau berurusan dengan soal penyitaan itu. Ya, problem kami adalah karena rumah tangga PKS ini dimasuki secara ilegal. Ya, jadi teman-teman sudah menghadapinya secara baik dengan prosedur yang sangat sopan, dibentak-bentak, ya kan, dengan sangat sok mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan. Gedung ini semuanya bisa kami sita, ya kan. Dan lain-lain. Jadi kami hanya mengambil langkah yang merupakan urusan rumah tangga kami. Urusan kalian dengan Pak Lutfi kami tidak urus.
Baik, oke, saya ingin merujuk ke proses hukum yang sedang berjalan saat ini ya. Ini ada PPATK di sini, Bang Fahri. Pak Agus, di PPATK sekarang sudah ada database-nya bahwa Ahmad Fatona ini kemana-mana ya. Nah, ada lagi selain kader-kader PKS yang belum disebut yang juga terjerat dari kasus suap impor daging ini? Ya, kalau istilahnya kader PKS itu sulit karena kan di PPATK yang kita tahu itu nama-nama ya, apakah orang itu kader atau bukan, PPATK itu tidak tahu, nanti yang tahu tentu dalam proses penyidikan. Yang dicurigai mungkin Pak? Ya, tapi yang jelas dalam tipologi pencucian uang itu, kalau koruptornya besar, koruptornya kakap, sudah pasti ada orang yang kemudian mengatur-ngatur ini untuk melakukan penyamaran dan sebagainya. Nah, dalam proses penyamaran ini biasanya menggunakan banyak orang. Itu sudah pasti menggunakan ya? banyak orang ya. Yaitu orang-orang yang pertama di ring satunya itu adalah biasanya keluarganya. Anak, istrinya, mertuanya, ibunya, biasanya begitu. Lalu ring kedua itu biasanya staff-staffnya. Ada mungkin ajudannya, staffnya, supirnya, tukang kebunnya, pembantunya, begitu. Ring yang ketiga adalah orang-orang yang bisa dipengaruhi. Dikasih misalnya orang itu dikasih gelang emas misalnya, kemudian yang suatu hari bisa dibilang jual gelang itu, jual. Jadi cuma pakai sementara. Nanti diganti, pokoknya bisa dipengaruhi untuk dilakukan penjualan dalam rangka. Ini tidak menutup kemungkinan rekan-rekan yang juga dalam partai dong berarti? Ya bisa jadi. Artinya karena dalam ring yang berikutnya itu ada orang-orang yang bisa dipengaruhi gitu. Orang-orang yang bisa dipengaruhi. Ya, jadi dalam pencucian uang itu tidak mungkin dia menggunakan rekening pribadinya gitu. Pasti menggunakan orang lain, nama orang lain. Gitu. Nanti dilihat profilnya saja. Makanya di Undang-Undang TPPU itu ada pasal pembuktian terbalik. Baik. Gitu. Bang Fahri, selain dari sedang menunggu proses dari pengaduan soal prosedural penyitaan tadi, ada dua juga nih nama yang disebut akan dipanggil KPK sebagai saksi, Bang Fahri. Ada nama Hilmi Aminuddin di sana dan juga Anies Mata, Presiden PKS. Bagaimana kesiapan dari kedua orang ini, Bang Fahri? Saya mau kembali sedikit ke Pak Agus ya, bahwa yang disebut oleh Pak Agus sebagai mekanisme koruptor besar dalam membagi-bagi asetnya itu sebetulnya itu peristiwa yang juga terjadi pada pengusaha secara umum. Pengusaha juga mengajarkan bisnis kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang dekatnya, itu biasa saja. Jadi lebih baik PPATK fokus kepada penjelasan tentang misalnya predicate crime. Jangan PPATK ini dipakai untuk memblackmail orang. Ya. Kalau ada transaksi antara orang-orang, jangan langsung mengatakan padahal dia belum jelas menerima apa-apa sudah dibilang koruptor besar, koruptor besar. Hati-hatilah PPATK karena Anda juga punya power besar. Anda harus hati-hati menggunakan data yang Anda punya. Soal hukum dari Pak Lutfi sama Pak Hilmi, Pak Anies itu urusan pribadi, itu nggak ada hubungannya dengan partai kami. Baik, tapi Pak Hilmi sama Pak Anies juga siap kan untuk memberantas korupsi juga begitu, Bang Fahri. Jadi kalau dipanggil pasti akan memenuhi panggilan dari KPK. Saya mau katakan bahwa sebelum kasus Pak Lutfi tidak ada satupun kader PKS yang terbukti terlibat dalam korupsi. Ada yang dituduh tetapi alhamdulillah bebas murni. Tetapi apa yang ditimpa kepada Pak Lutfi ini adalah sangat complicated, serangannya bertubi-tubi, dimeriahkan, divestivalisasi, dirame-ramekan dengan perempuan cantik, saudara-saudari, anak-anak dan sebagainya. Inilah yang menyebut menurut kami ini adalah pesta pora festivalisasi dalam rangka penciptaan image semata. Bukan merupakan bagian dari penegakan hukum yang akan kita hormati. Baik, tapi untuk membuktikan adanya konspirasi, adanya festivalisasi itu, siap kan kemudian nanti Pak Hilmi Aminuddin dan Pak Anies Mata untuk memenuhi panggilan KPK, Bang Fahri? Tidak ada yang tidak siap karena kader PKS sejak awal dilatih, dibina, dan dibiasakan untuk hidup taat hukum, taat kepada aturan negara. Tetapi kalau negara sewenang-wenang, kami berpegang kepada amandemen keempat. Dalam amandemen keempat, kekuatan rakyat sesungguhnya besar sekali. Baik, saya ingin kembali ke Pak Agus lagi tadi. Dikatakan PPATK ini jangan sampai dipakai. Ini merasa dipakai nggak Pak Agus maksudnya? Oh enggak, kalau tadi istilah saya koruptor besar itu saya melihatnya tipologinya. Jadi saya tidak dalam kasus ini. Dalam semua kasus itu kalau yang sudah
terbukti di KPK itu selalu menggunakan orang-orang yang di sekitarnya. Itu tipologi umum, memang umum. Ya, cuman kasihan juga kalau keluarga dipakai buat itu, sebenarnya nanti kan bapaknya bisa dipenjara di Cipinang, ibunya di Pondok Bambu, anaknya di Tangerang. Tapi kalau modus pencucian uang ke partai, itu seperti apa alirannya, Pak? Kalau ke partai ini tentu sulit ya, karena itu kan masuk dalam korporasi di pasal 6 Undang-Undang TPPU. Itu harus dia memang diperintahkan oleh pengendali, dimaksudkan untuk tujuan, jadi itu sangat sulit. Itu umumnya tidak akan dilakukan. Baik. Yang mereka akan melakukannya via oknum-oknum itu. Kan oknum-oknum ini kan yang juga butuh-butuh juga. Baik. Terakhir saya ingin ke Bang Fahri. Bang Fahri. Ya. Bang Fahri, pemanggilan Pak Anies Mata kalau tidak salah hari Senin. Siap ya Bang Fahri ya? PKS juga mendukung pemberantasan korupsi pastinya. Oh, itu jangan Anda tanya, Balkis, ya. Oke. Menanyakannya aja salah itu. Jadi yang benar seperti apa, Bang Fahri? PKS ya sudah 15 tahun berdiri, alhamdulillah semua kadernya tidak pernah terlibat dalam kasus seperti ini. Baik. Kasus Pak Lutfi ini adalah kasus pertama, tapi mudah-mudahan bisa bebas murni seperti yang lain. Oke, sementara untuk pengaduan ke Mabes itu hari apa Bang Fahri akan dilaksanakan? Paling cepat hari Senin, karena kami sedang menyiapkan seluruh dokumen yang kami punya. Baik, kita lihat nanti bagaimana penyelesaian kasus ini. Kang Asep terima kasih, Pak Agus terima kasih, Bang Fahri Hamzah terima kasih sudah Terima kasih banyak, salam sama senior di situ. Baik, terima kasih Bang Fahri. Terima kasih, bisa kita akan sambung lagi apa kabar Indonesia Malam akhir pekan.